semangat masalah saya. Oke, punten Pak, ya saya berdiri di depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara ini. Ini tuh perwakilan di wakil masing-masing kecamatan. Jadi inti nama ini OPK-nya yang di Kabupaten Garut lah, ya. Oke, nah mungkin permasalahan yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya sudah jelas pastinya. Sekarang ini lagi banyak rotasi kepala sekolah. Pertama itu, kemudian yang kedua terkait masalah akun inti nama. Ya, kenapa? Ya nanti kita jelaskan kenapa terkait masalah akun ini bermasalah di tahun sekarang, ya. Oke. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait masalah data pun mungkin ada beberapa, karena beberapa ada yang sudah solve atau sudah selesai, tapi mungkin masih ada beberapa yang masih terpending. Ya. Pertama, yang memang sudah solve itu adalah terkait masalah sebetulnya akun. Coba di sini udah sinkron semua belum? Nah, yang belum ini karena dia munculnya tarik data atau gimana? Nah, berarti itu nanti sebagai contoh Pak Bu ya, nanti setelah sesi ini kita diskusi ya. Biar Bapak Ibu semua yang nanti yang siap ke lapangan ini tahu harus gimana ya, supaya ya minimal kita saat ini sinkron dulu lah setelahnya gitu ya, jangan sampai nanti gara-gara ada poli dia disebutkan ada gitu ya. Oke, ini kita setengah jam atau maksimal 1 jam baru kita nanti buka diskusi. Nah tadi terkait masalah akun ataupun dapolinya yang dia tidak bisa sinkron, invalidnya sudah 0 tetapi di situ masih muncul tarik data, mangga disiapkan nanti laptopnya. Ya, disiapkan laptopnya, nanti kita cek bareng-bareng ada di mana masalahnya. Oke, ini aplikasi Dapodik versi 2023 ya, terkait masalah kalau sekarang kita kejar-kejaran dengan KPPUP, kemudian tanggal 15 itu PIP ya, kemudian AMPK juga. Di sini ada 4 yang harus kita bahas. Pertama yaitu dasar hukum, kemudian tren data, lini masa dan perbaikan. Ya. Kemudian yang pertama, di sini adalah dasar hukum. Ini disatukan dalam Perpres 39 tahun 2019 terkait satu data Indonesia yang sudah mulai digunakan itu adalah NIK. Ya, mungkin kita lihat semalam oleh Pak Maman, apakah sudah dijelaskan atau belum? Ya. Apakah sudah ada informasi nanti yang NISN nggak ada, cuma NIK doang, gitu kan? Nah, nanti kan rencananya seperti itu. Kenapa? Karena kita mikirnya kalau misalkan NIK itu kan sejak lahir dia punya, harus sama. Kalau orang tuanya ngurus kakak, kan gitu ya. Jadi sejak lahir dia pasti harus sudah punya NIK, sudah punya nomor identitas. Nah setelah sekolah ngapain dibuatkan lagi identitas? Ya sudah, mendingan 1 nomor untuk semua. Ya seperti itu. Makanya sekarang sudah mulai ada verifikasi atau validasi terkait masalah NIK dengan Dukcapil. Ya, karena ada beberapa yang memang harus kita selaraskan. Ya, makanya kalau sekarang penambahan siswa mungkin SD relatif aman gitu kan. Mungkin yang gak amannya gara-gara SMP belum ngeluarin, TK belum ngeluarin. Ya kan, kata-kata kayak gitu. Berarti DSD kan masih bisa menambahkan siswa di aplikasi Dapodik ya? Nah, nanti mungkin yang agak ribetnya di belakang. Kenapa? Pasti di Perpapedi kelihatan ini terdata 2 orang atau ganda, siswa berganda. Ya, nah siswa berganda nanti cabut nyangkutnya kemana? Yaitu adalah ke atau pos baru. Jadi nanti kata bos kita sebelum berarti bulan Agustus minggu terakhir, mangga itu dicek lagi Perpapedi-nya. Kenapa? Karena nanti minggu terakhir bulan Agustus itu akan kita cleansing. Ya, siswa-siswa yang dia ganda akan kita cleansing satu-satu. Dalam artian jika ada siswa A terdaftar di SD dan di TK, maka yang di TK nanti akan kita hilangkan. Itu ya. Makanya ini karena gini Pak,
ada beberapa alasan TK nggak mau mengeluarkan karena Kakopos saya BOP. Ya, nanggung Pak nanggung kalau BOP tanggal 31 Agustus. Nanti diluluskannya setelah tanggal 31 Agustus. Dan kemana SD juga kan atau bos kan itu ya. Nah, jadi jangan adalah alasan-alasan yang memang tidak dikeluarkan siswanya. Ya, itu. Kemudian di sini Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Nah, ini sebetulnya udah ada yang baru 31 2022, cuman belum dipublish di jadinya. Ya, jadi belum kita berikan tempel di sini. Di situ ini menyangkut terkait masalah tanggung jawab. Intinya masih itu. Ya, kita inginnya sekolah atau operator sekolah ini itu adalah terkait masalah tanggung jawab bukan dipegang sama operator. Karena kalau misalkan saat ini yang biasa di lapangan itu adalah semua entry data ataupun basisnya data yang basisnya elektronik pasti yang ngerjain operator sekolah, apalagi SD. Ya mungkin kemarin PPNS operator, PMP juga operator. Makanya PMP dihilangkan. Kenapa? Karena ternyata jawabannya sama semua satu guru. Saya yakin pasti ada ngerjain pasti operator semua gitu. Gak mungkin dulu nama. Ya udahlah di rumah gitu kan. Tapi kebanyakan ya semuanya operator. Makanya itu dijadikan rapot tertutup pendidikan kan. Jadi itu mah jadi rapot butuh operator. Hasil operator. Karena lewat asesmen gitu kan sekarang. Jadi nggak lagi semua itu posisi dari dulu gitu kan. Lumayan itu tepatnya 500 poin itu ngisi satu-satu gitu kan. Nah, ribet lah gitu ya. Nah, kemudian ada surat edaran terkait masalah dari aplikasi kemarin ya. Nah, ini sebenarnya saya hanya ingin meluruskan aja ya. Kalau permasalahan di Dapodik teh naon, permasalahan perpate naon, kan gitu ya. Contohnya di Dapodik, kalau misalkan saya mau melakukan perbaikan identitas siswa, nama siswa, dia masuknya ke Pusdatin atau Dapodik. Saya mau perbaikan nama siswa Pak, kira-kira masuk Pusdatin atau Dapodik? Nah, harus ini ya, kalau misalkan terkait OPK ini harus paham terkait masalah alurnya itu harusnya gimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jika memang ada perbaikan salah satu kemudian di perpangnya sudah betul, ya sudah selesai, sudah sesuai dengan datanya, tapi belum masuk ke Dapodik, tunggu aja, ya. Karena untuk saat ini alirannya kita belum alirkan duluan, yang dari Pusdatin ke Dapodik. Kenapa? Karena kita berikan space untuk yang sekolah melakukan sinkron dulu, ya. Nah, makanya kenapa terjadi permasalahan akun ini di tahun ini, ya karena yang semester kemarin kita kan sudah mulai ada kecelakaan lah terkait masalah hardware-nya. Ada 3 server kita yang kategorinya lumayan besar dan itu kebakar semua, ya. Nah, kemudian masalah kemarin kita pengen kayak dulu lagi 2016 menggunakan jadwal Jawa Barat Senin Selasa gitu kan. Cuman jadi bumerang lagi nantinya dalam artian ini adalah Pak, misalkan yang daerah timur hari Sabtu Minggu, Pak itu waktunya saya liburan aktual ya pusing juga Pak kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Nah kita kalau bisa semuanya ya coba kita bisa semuanya. Cuman yang jadi masalah saat ini adalah kalau misalkan kita bagi jadwal seperti tahun sebelumnya, masih akan membutuhkan waktu kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang namanya takutnya, kan? Hari Senin teh jadwalnya daerah Jawa, tapi Selasa daerah Sumatera, sampai hari Sabtu Minggu daerah Timur. Nah, takutnya ada diskriminasi lah gitu, ya. Karena banyak komplainan terkait masalah pembagian jadwal tersebut. Itu ya, makanya sementara ini kita coba sesuaikan dulu mana data yang memang harusnya dialirkan ataupun nanti tidak, itu ya. Nah tadi kalau data yang dialirkan sementara ini itu dari Dapodik ke Perpal. Jadi kalau misalkan Dapodiknya sudah ada di Perpalnya belum, nah harusnya itu tidak satu hari harusnya.
Ya, nah setelah masuk, nah kalau sebelum ada perbaikan NSN sudah diterbitkan ya sudah, ditunggu dulu aja, ya. Nanti kita akan ambil secara gelondongan itu di akhir semester, di akhir bulan, di akhir bulan Agustus itu minggu keempat, itu, ya. Ini surat edaran, ya. Kalau ini mah udah paham betul ya, kelihatan di sini operatornya veteran semua. Ada operator 2011 ada teman banyak ya. Dari desktop pindah ke web browser ya, mungkin tahun 2013 jahiliyahnya Dawodik banyak ini sinkron 100% tapi di manajemen tak ya, kan gitu ya. Ya itulah banyak seperti itu ya, pada saat peralihan antara desktop ke web browser ya. Nah, di sini ada entitas Dalbody ya. Entitas Dalbody ini mengenai terkait masalah relasi antara satuan pendidikan dengan guru, siswa, dan pembelajaran atau substansi. Nah, kan kalau Dalbody ada siswa tapi gak ada guru kan gak bisa sinkron. Dalbody ada siswa dan guru tapi belum di mapping ke rombongan kan gak bisa sinkron juga. Ya. Makanya di sini ada relasi antara rombol dengan siswa, dengan peserta didik, ya, atau dengan PTK, itu ada relasi. Jadi nggak bisa salah satu poin itu hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, nah terkait masalah akurasi data. Akurasi data di Dapodik yang paling tinggi itu adalah rombol. Nah, ayat sertifikasi, ayat BOP, ada BOS. Ada perval, PIP, semuanya jika dia memang sekolah di situ, jika dia tidak terdaftar di rombol maka tidak aktif intinya itu. Makanya pasti ada siswa keluar, ada siswa masuk langsung diupdate. Makanya kita sebut kualitas si rombol ini 99,2%. Ya. Sisanya yang beberapanya lagi yaitu adalah persennya 0,8%-nya ini biasanya kategorinya di guru ataupun di siswa. Nah, nggak 100% karena biasanya nggak tahu deh di Garut ya masih ada nggak arisan siswa? Arisan siswa. Jadi misalkan ayah rapat guru ngocok-ngocok ya ngocok siswa. Nah, arisan siswa masih ada? Nggak ada ya. Harusnya nggak ada karena sudah ada divalidasi di GTK. Jika siswa semester ini sudah terdaftar di 1A ya sudah sampai akhir semester 1A. Kalau buat BOS, buat perupal, buat NSC dan lain-lain tidak ada masalah. Tapi yang akan bermasalah untuk sertifikasi. Itu ya. Karena sertifikasi jika dia sudah SK di rombol 1A, ada guru yang sudah sertifikasi, maka ya sudah siswa itu ya ada di situ A selalu sampai akhir semester. Jadi jangan ada mapping siswa di pertengahan. Itu ya. Jadi wanti-wanti takutnya pada saat ada si guru sudah SK tapi tidak dibayarkan gara-gara siswanya kurang. Ya, makanya itu kita sebutnya arisan siswa. Ada juga arisan jam mengajar. Ayah guru 7 di SD. Berarti kan rombol cuma ada 6, berarti ada satu guru yang nggak dapat sertifikasi. Ya. Yang nggak dapat sertifikasi pertama berarti kan harus ada salah satu yang kalah. Ya, disebut kalah ini adalah ada 2 orang guru, dia bergiliran mengajar di dalam satu kelas. Tahap pertama si guru ini valid, tahap kedua si guru yang satunya lagi valid, jadi diputar. Nah, kalau ini kan sudah masuk ke ranah kebijakan, nanti ujung-ujungnya itu adalah ke pemerataan guru di daerah masing-masing. Ya. Maka kita sebutkan arisan guru juga, arisan siswa juga. Nah, data yang paling rendah itu adalah siswa. Ya, 75%. Nah, yang paling rendah, gampang apa? Yang paling rendah kelihatannya itu adalah oleh Kemenkes. Nah, ada politik Kemenkes itu kan? Apa hubungannya antara Dapodik dengan Kementerian Kesehatan? Satu, Kementerian Kesehatan dulu pengen secara serentak ngambil data di Dapodik. Yang pengen dia nilai itu adalah kebutuhan gizi, baik atau guru. Kira-kira ada yang tahu nggak siswa ini kebutuhan menilai kebutuhan gizi baik guru dari Dapodik itu gimana?
badan berat. Nah, eta alhamdulillah tos paham. Tapi yang jadi masalah ke edit. Nah, Dibutuhkan tapi ya, pasti selama tiap semester cuma kali data periodik beres. Ya, gitu lah. akur. Daripada dia sudah niat gitu langsung penting bisa buat guru repeh gitu ya. Nah, makanya siswa teh kecil kualitasnya. Kenapa? Karena kelas 1 ya, ambil contoh di SD lah. Ambil kelas 1. Kalau mau ambil di TK, ya bisa saling berpikir. Nah, ini ambil di SD ya. Di SD nambah kelas 1, oke. Tinggi badan 100, berat 25 kilo, oke, ya. Lancar. Sampai kelas 2 terdiabetes, oke. Ketika kelas dulu kan kelas genap masih, nah gitu ya. Nah, kemudian kan tahun 2018 ada yang namanya lingkar kepala. Dan invalid kan? Pas awal-awal sebelum ada patch-nya, lingkar kepala kan itu wajib diisi. Karena memang permintaan dari Kemenkes guru sekolah yang di jadi masalah kalau misalkan siswa 150 man sama masih bisa di sehat Pak. Cuma kalau siswa di atas 500 ya Pak kilo saya buat. Kenapa? Karena satu-satu harus mengukur lingkar kepala siswa. Nah, gara-gara invalid dan mengukur hiji-hiji siswa lumayan gitu kan. Jadi masalah nembak, dalam artian nembak mengukur sirah sorangan Pak. Kawayan tuh bocah gede sapanggul gitu kan orang dewasa, sirahnya gede orang dewasa. Pas masuk kesimpulan oleh Kemenkes tadi itu tinggi badan 100, berat 25 kilo, lingkar kepala itu 2 cm. Kemenkes, wah nggak bisa mas, kita pakai data ini, kenapa? Ini satu sekolah stunting semua mas. Kenapa? Karena ya itu tadi, lingkar kepala siswa orang dewasa dengan anak kecil kan beda. Walaupun judulnya sama-sama kepala gitu kan, tapi kan diameternya beda, gitu ya. Nah jadi di situ kita bilang, oh berarti memang kategorinya ini adalah dipakai gitu kan. Karena kita mikirnya pada saat kita nyantumin tinggi dan berat badan, kita mikirnya itu adalah sebagai data pelengkap formulir. Karena itu data pelengkap formulir di situ harus ada, ya udah boleh dimasukin. Ternyata ada dari pihak lain atau dari kementerian lain yang akan ambil data itu. Itu di luar dari pemikiran kita selama ini, gitu ya. Apalagi sekarang ke Sidapolik, makanya kalau sekarang ini Dapolik bisa dijadikan satu substansi tunggal. Makanya sekarang sudah mulai Dapolik itu nanti kita pecah-pecah. Artinya apa? Artinya itu adalah Dapolik satu bagian. Ya, satu Dapolik itu satu bagian. Nanti urusan PTK ada sendiri, urusan siswa ada sendiri, urusan rower itu ada sendiri. Kalau sekarang kan sistemnya keroyokan kayak bapak ibu sekolah. Kata ayat Dapolik, ayat guru anyar, gitu kan, ayat aturan baru, linearitas rombongan belajar, itu semua satu orang yang pegang. Nah itu nanti tahun depan itu akan kita bagi, ya. Jadi mana yang menyangkut ke dalam aturan, mana yang menyangkut ke dalam teknis, ya. Kalau misalkan itu dijadikan oleh satu orang, ya kayak sekarang kejadiannya, itu ya. Ayah ke blokir lah intinya, kita ngebuka ini ternyata nggak bisa. Ya kayak tadi lah, kita mau ngebuka jadwal sinkron menggunakan jadwal, nanti beda lagi, ada aturan tersendiri, ya. Atau ada permasalahan yang lain. Nah itu, ya. Nah ini entitas Dapolik terkait masalah Dapolik itu memang tidak akan bisa hilang salah satunya. Jadi semuanya pasti akan muncul, gitu. Ya harus diisi. Oke, ini kriteria data yang baik. Di sini memerlukan waktu cukup singkat ya. Jadi tadi, Jalut pakai PPDB, pakai. Kemarin store data kampus Jalit, enggak. Kalau misalkan bapak ibu masih narik siswa dari TK berarti enggak. Walaupun menggunakan PPDB. Karena PPDB ini untuk mempersingkat dalam artian itu adalah
pasti dilema ataupun tren datanya tiap tahun ajaran baru itu adalah manajemen sekolah. Lemot dibuka. Kenapa? Karena langsung satu Indonesia buka itu manajemen sekolah. Buat narik data siswa dari lulusan sebelumnya, kan gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan PPDB itu kan dia relatif aman. Dalam artian siswa kelas baru, siswa kelas 1 otomatis akan muncul di aplikasi Dapori pada saat dia registrasi. Jadi nggak usah lagi yang namanya narik siswa dari TK, nggak usah lagi narik siswa dari SD. Itu ya. Kadang ada yang sekarang terjadi di lapangan itu adalah siswa di TK lulus, tapi sama TK dikeluarkannya bukan lulus, tapi mutasi. Ya sampai kapanpun sama pihak SD nggak pernah bisa ditarik, karena ini bukan lulusan dari TK. Kalau namanya mutasi ya berarti dia pindah sekolah ke TK lagi, bukan pindah sekolah ke SD. Nah ini yang agak lumayan tricky Pak terkait masalah operator di TK, karena operator TK tiap semester pasti ganti. Terus diajarkan ke 10 itu kan ganti lagi diajarkan deh. Ya, itulah SD kan alhamdulillah relatif konsisten gitu kan, SD SMP gitu kan pasti dia sebagai operator. Nah kemudian di sini lengkap, seluruh komponen itu diisi dengan lengkap, dalam artian bukan hanya yang berbintang merah doang, bukannya hanya invalid doang yang diisi, tapi semua komponen yang ada di Dapori itu diisi. Kemudian data yang dikirimkan adalah kondisi terkini, jadi sesuai dengan update dari sekolah. Inti nama yang di poin ketiga ini kita percayalah ke sekolah. Mau itu siswa datanya benar ataupun salah ya udah, kita mah tutup mata. Ini pokoknya data yang dari sekolah kita anggap itu adalah full 100% betul. Kemudian data yang dikirimkan adalah data apa adanya. Konsepnya itu adalah apa adanya, itu adalah potret dari sekolah. Lain ada apanya? Kalau sekarang mah Bapak Ibu sekolah ya, mungkin kepala sekolah udah tahu triknya. Saya butuh ruangan perpustakaan, padahal mah udah punya di sekolah. Perpustakaannya dirusak-rusakin di Dapori supaya dapat bantuan. Berarti kan apa ada, bukan apa adanya, ada apanya, Pak. Jadi kalau ada kegunaan kayak tadi lah, karena banyak permasalahan yang sekarang itu terkait masalah sarbodas itu adalah dia butuh ruangan. Ya, kalau dirusak berat kan nggak bisa dipilih sebagai ruang pembelajaran. Nah, jadi dilema di sekolah. Dia butuh ruangan baru, tapi nomornya, tapi di Daporinya dia nggak mau diisi dengan benar, dalam artian dirusak-rusakin. Sedangkan kalau dirusak berat kan, di Daporinya dia tidak bisa dipilih sebagai ruang pembelajaran. Nah, dilema di sekolah. Yang kedua, dilema bukan akreditasi. Dia butuh ruangan baru, ya perpustakaan ataupun ruangan rehab baru, tapi dia terhalang akreditasi nanggung turun. Ya, kalau misalkan ada salah satu poin ruangan perpustakaan nggak ada di akreditasi, kan nanti biasanya akan turun akreditasinya. Nah, sekolahnya di mana di situ, ya. Kemudian kondisi data dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah ini tren data untuk cut-off bos, yang ini, ya. Sinkron Dapori yang paling tinggi itu adalah di bulan Agustus. Karena kemarin kita coba yang di minggu kemarin kita coba hari Jumat. Kemudian hari Sabtu udah mulai pada libur lah. Operator tidak, dalam artian pegang laptopnya nggak terlalu sering pada saat hari kerja. Kita mikirnya ke situ, ya. Ternyata ya operator kerja 24 jam. Kita buka server baru ya Pak, di jam 3 malam, jam 3 dini hari. Ya kita buka jalur baru jam 3 dini hari. Kita cek 5 menit kemudian. Nah gitu kan, dalam artian ini sudah mentok lagi 95% ini server. Pas kita cek, subhanallah gitu kan, dalam artian yang bukan manajemen gitu kan, yang manajemen sekolah yang di Dapori pada saat jam 3 ternyata ada 100 ribuan lebih. Gak ada. Ya.
Jadi jam berapa saya harus melakukan gitu kan. Sedangkan operator 24 jam nungguan kan gitu ya. Nah, dari situ kita mikir, ini nggak bisa lagi dalam artian dapodik ini dalam artian ini Pak, dapur ataupun infrastruktur itu kita nggak bisa lagi mikirnya itu adalah belanja. Kita harus dimaksimalkan beli sekian-sekian. Karena beda pemerintahan dengan swasta. Kayak kemarin Pak, server tilu meledak ya, server tilu kebakaran. Ya, karena apa? Karena data centernya ada kebocoran, itu yang pertama. Nah, kalau pemerintahan nggak bisa saat ini juga langsung beli server baru. Kudu tahun depan atau 2 tahun ke depan baru bisa beli yang baru. Kudu ada pengadaan dulu, gitu kan? Kudu ada rencana segala macam. Nah, ini benar itu. Hari swasta mah enaknya guys saja pernah di swasta. Ada server yang meledak hari ini, minggu depan udah ada gantinya. Maka kalau sekarang kita sistemnya kanibal. Kita coba server yang masih bisa dipakai, kita kanibalkan, kita gimana caranya itu bisa hidup supaya bisa menanggulangi atau membantu server yang lain. Makanya kemarin kita coba bikin seperti Pusdati. Supaya apa? Supaya jalur sinkronnya itu lebih lancar. Makanya kalau awal-awal kan sinkron ada yang 30 menit ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah lah ya, walaupun masih ada yang 10 menit tapi ya relatif aman, ada yang 2 menit, 3 menit ya. Jadi kategorinya lumayan aman. Itu ya. Karena awal-awal loh, ada yang sejam gitu kan nungguan gitu kan. Ya, itulah. Makanya ini tren di Dapodik itu adalah yaitu adalah bulan Agustus. Karena di sini puncak-puncaknya sekolah buat ngirim data. Itu ya, buat taruh data, ngirim data di bulan Agustus karena ada cut off, wah semuanya ada di situ. Ya. Nah, tantangannya untuk bos itu adalah ini pertama, jumlah sekolah yang sinkron itu seluruhnya bersama-sama. Jadi yang menyebabkan ya tadi ya. Kemudian pembagian beban infrastruktur, nah ini ya, jadi tadi apakah kita coba bagi per jadwal? Mungkin kalau misalkan tahun depan masih belum ada gantinya, ya mau tidak mau kita nanti gunakan jadwal seperti tahun 2016. Hari Senin, Selasa untuk siapa, hari Rabu, Kamis untuk siapa. Ada plus minus sebetulnya, ya. Minusnya tadi, minusnya ada beberapa daerah yang kategorinya tidak setuju. Adapun ada beberapa daerah yang memang hanya ada internet kelilingnya itu adalah dibuka bulan bukan dia sinkron. Ada apa? Ya, di daerah timur itu ada beberapa yang kategorinya Telkom yang dia ada internet mobile. Jadi di daerah itu cuma ada internet hari Kamis doang. Gitu. Jadi ada internet cuma hari Jumat doang. Nah, itu ada yang tidak masuk ke jadwal. Ya, nah, makanya itu nanti coba kita ya semoga sudah selesai gitu. Jadi tahun depan tidak ada yang seperti itu. Kemudian tadi koneksi internet yang tidak merata di sekolah. Kemudian aliran dari Perpal PD untuk penerbitan NISN masih tersendat. Ya. Nah ini pembaruan izin pendirian dan operasional sekolah untuk swasta ya ini tos ya Pamangan. Kemudian ini dinas yang mengintegrasikan PPDB masih sedikit. Nah ini makanya PPDB itu sangat membantu sekali untuk sekolah-sekolah di tahun ajaran baru. Ya agar apa? Agar supaya siswa kelas 1 SMP SD itu nggak usah lagi narik data siswa. Ya, jadi otomatis pas registrasi kelas 1 itu sudah ada, tinggal di mapping gitu. Ya makanya kalau misalkan tahun ajaran baru nanti semester tahun baru tahun depan itu coba konfirmasi ke dinas. Kalau misalkan melakukan PPDB, pastikan data PPDB-nya di-store, ya, di-store ke Pusdatin supaya nanti diolah. Ya, kenapa harus diolah dulu? Karena kita nggak mau telan mentah-mentah. Artinya gini, ada siswa PPDB, tapi nama tempat lahirnya nggak dicantumkan di situ. Kalau misalkan diterima di Dapodik, pasti akan menjadi bottleneck. Dalam artian, sekolah mau ngedit nggak bisa, sekolah mau sinkron nggak bisa. Kenapa? Kalau misalkan mau sinkron, ya
itu kan dia menjadi invalid gara-gara tempat lahir siswanya nggak ada. Oke, sedangkan perbaikan di Dapori kan nggak bisa. Nah, mau perbaikan ke Kepala PD nggak bisa. Kenapa? Karena sekolah harus sinkron dulu. Nah, kan jadi mau mundur tuh bisa, maju tuh bisa. Ya, mau ujung-ujungnya cuma satu, dikeluarkan siswanya supaya Daporinya bisa sinkron. Nah, makanya itu ada validasi dulu sebelum kita ambil datanya oleh kita, ya. Sebelum datanya diambil oleh kita, nah itu kita validasi dulu. Mana yang ini bisa masuk ke Dapori, mana yang tidak. Jangan sampai sudah masuk ke Dapori ternyata itu jadi masalah nanti di sekolah. Ya tadi tempat lahirnya si siswa kebanyakan itu dia tidak dicantumkan. Kadang ada yang sekarang, ya. Masih ada yang memang menamakan ibu kandungnya namanya ibu. Ya kita kan ibu bapak masih ngalamin di sekolah ya. Masih lupa nama ibu kandung saya. Ya udah saya bilang ibu, mama. Saya masih ada sampai saat ini masih ada kurang lebih 35 ribuan siswa yang di dalam Daporinya masih nama ibu kandungnya ibu. Betul, ya. Kemudian yang berikutnya, penamaan siswa sekarang sudah diatur. Dukcapil pun sudah mengatur ya. Dukcapil memberikan nama itu cuma berapa, minimal adalah 3 huruf. Gak ada lagi namanya di atas cuma 1 huruf doang. Ya, sebelumnya ya bisa, ya. Karena memang sudah bisa, gitu kan, sudah masuk ke Dapori. Dan memang banyak, gitu kan, nama yang hanya hurufnya L doang banyak. Huruf yang namanya Z doang itu banyak. Ya, kemudian nah ini juga coba koordinasikan kembali lagi ke orang tua kalau ada siswa yang memiliki karakter angka, ya ada kasus seperti Pak, orang tuanya ngelahirin tiap tahun, ya ibunya udah ngelahirin hamil lagi, gitu kan, kesabaran. Nah, yang pertama namanya Ahmad, karena bapaknya senang MotoGP, Ahmad Patunov. Anak kedua, ya lahir tahun berikutnya namanya Ahmed. Nah, Ahmed salaman dulu. Nah, ada Rosi aja. Nah, itu Marquez. Nah, sebenarnya kayak jadi masalah, dari kan orang tua yang bikin, orang tua yang ngurus, gitu kan. Nah, yang orang tua juga yang masih memang cuman sekarang di Dukcapil kita batasi, ya jangan sampai Dapori yang blokir, Dukcapil masih mau bebasin. Makanya kita koordinasi dengan Dukcapil pun harus ngeblok untuk nama yang seperti itu. Ya, kemarin ada nih tahun kemarin, ya ada nama anak Ines Bella, artis sinetron, namanya dia pakai nama Jerman. Di Dapori borok pakai bahasa Jerman, gitu kan, simbol lagi gak ada. Nah, ini ada bahasa Jerman. Nah, pas kita baca berita itu kita yang pusing sendiri. Ya kumaha harus Dapori gitu kan. Asugara masuk SPK harus Dapori ya. Gitu. Jadi didoakan abis kaya ya. Itu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang terkait masalah seperti itu yang memang kita coba blokir, tapi ada beberapa instansi yang itu masih membebaskan. Makanya saat ini Dukcapil pun sudah mulai memperketat sudah dari segi pemberian nama. Betul. Oke, ini lini masa terkait masalah penggunaan Dapori. Jadi 2018 itu sudah mulai pakai donasi, kemudian kertas, kemudian 2019 mulai SSO-nya Siblah, ya, dan SLIM itu adalah Senayan Library Management System. Kemudian ada Dapomat, dan 2020 Dapomat P3K, DAK Visi, gitu kan. Nah ini sebelumnya belum disebutkan semua. Makanya sekarang sudah mulai dimunculkan. Jadi saya mulai berani dalam artian menginformasikan. Sekarang kan sudah ada entry KPK ya, insersi KPK. Itu padahal KPK sudah mulai pakai data Dapori 2020. Yang dipakai apa? Nah, kita nggak tahu sebenarnya KPK itu fungsinya buat apa, untuk apa, kan? Pas kita tanya ternyata cuma satu, kan? KPK ini untuk mencari orang DPO. Nah, DPO kasih Dapori coba. Ya, nah TK polisi maksudnya nanti, gitu kan? Nah, jadi cuma satu pemikirannya itu adalah
Jika orang tua pindah, maka biasanya siswanya pindah. Oh. Makanya siswa dicari dulu di daporingnya di daerah mana pindahnya. Oh pindahnya di daerah A. Biasanya orang tua terjauh titiknya. Ternyata memang benar kayak gitu. Ya, Polri pun sama, gitu kan. Cari DPO pun pakai yang kayak gitu. Ya, kan biasanya gitu ya. Orang tua pindah, siswa pindah juga. Ataupun dititip ke neneknya dan segala macamnya lah, ya, gitu. Ya, pasti adalah kalau misalkan masalah di Senayan, lah, yang kategorinya unik, ya. Pernah ada yang laporan neneknya itu adalah bilang, cucu saya diculik sama orang tuanya. Kabarnya coba, alur pikiran aku mana? Orang tua. Ya, udah kayak aja di Indonesia gitu kan. Orang neneknya bilang cucunya diculik sama orang tua. Mau memberikan solusinya kayak gimana? Dan saya udah ke Mabes Pak ya gitu. Ada yang kayak gitu ya. Kemudian ini 2021 sama ya, di sini ada yang baru akun belajar ID dan asesmen. Nah 2022 pun masih sama, kemudian sampai discontinue, sampai continue masih berlanjut ya, masih ada beberapa yang masih digunakan datanya. Nah ini sumber-sumber data. Nah ini yang pertama, pembaharuan aplikasi ada penambahan yaitu adalah kebutuhan khusus untuk guru. Yang kedua, perubahan atau perpindahan jenis PTK yang tadinya di kepegawaian ke penugasan. Yang ketiga, di sini ada kelas orang tua untuk PAUD. Ini adalah instansi untuk KPK. Nah, di sini ada yang invalid gara-gara NPWP. Gak ada? Aman? Aman ya. Nah, takutnya nanti gini Pak, di kecamatan Bapak Ibu ada sekolah yang invalid, apalagi PAUD nih, biasanya masih ada yang terjadi. Ada invalid gara-gara NPWP, maka otomatis memilih yang versi yang B. Ya, kenapa? Karena seharusnya NPWP itu diperbaiki di BOS salur atau BOP salur. Ya, harusnya. Tetapi karena suatu hal di BOP ataupun di BOS yang tidak sanggup untuk melakukan perbaikan, maka dapodik mau tidak mau dibuka lagi. Itu, ya. Ini data dinamis ya Mangga di versi 2023.A itu pindah ke tabel sinkronisasi. Kemudian nomor HP di sini statusnya masih warning ya. Karena kita masih mikir mungkin di daerah 3T masih ada guru yang tidak punya HP. Itu. Nah ini perbaikan tingkat kerusakan. Nah, tingkat kerusakan sekarang agak lumayan enak dalam artian sekolah nggak usah ngitung per item. Sekolah cukup melihat apakah ini rusak sedang, ringan atau berat, sudah itu doang. Ya kalau sebelumnya kan balok dihitung, komisi dihitung, ya baru muncul kesimpulan. Kenapa ini dipermudah? Karena gini Pak, di sini ada yang lulusan teknik sipil. Nggak ada. Nah, kan di situ udah jelas. Ya, ngaduk semen mah bisa banyak. Cuma ngitung semen pakai formula yang nggak bisa. Suruh ditakan pakai kiloan nggak bisa Pak. Ya. Nah itu yang memang kategorinya kita pun nggak paham lah kalau terkait masalah di sana. Makanya untuk sekarang di laboratorium itu kita cuma per kategori. Itu rusak ringan, sedang ataupun berat. Itu ya. Yeah. Nah ini integrasi PPDB ya. Coba ya tahun berikutnya ya balik ya. Pak Erik silakan coba PPDB jika memang melaksanakan di Garut, serahkan datanya sebelum tanggal 15. Supaya bisa terakomodir oleh kita. Makanya kemarin yang Jabar sayang, yang Jawa Barat sayang tidak integrasi dengan PPDB. Karena terakhir PPDB di mereka tanggal 18 itu ya. Nah ini tingkat kelulusan bersama by system. Kelompok B itu adalah TK, SPK, TK Pratama Widya Prastraman atau Hindu. Kemudian tingkat 6, kemudian tingkat 9, 12, 13. Ya, nah ini
Ada beberapa catatan terkait masalah siswa lulusan di TK. Tadi mungkin sudah disinggung di awal. Di sini kan ada TK ya, ada dari PKBM ataupun dari PAUD. Nah, kalau misalkan memang dia belum diluluskan, maka silahkan luluskan dari sekarang. TK kan sudah bisa meluluskan, masih bisa meluluskan secara manual, gak by system. Yang by system itu adalah kelompok B, ya. Nah, kalau misalkan ada siswa yang sudah lulus tapi dia masuknya di kelompok A, luluskan. Supaya apa? Supaya nanti si SD ini gak masalah. Karena masih banyak komplainan dari SD itu dan narik data siswa kok gak muncul siswanya. Karena apa? Karena dari TK ternyata belum diluluskan. Atau sudah dikeluarkan, tapi bukan lulus statusnya, tapi mutasi atau dikeluarkan. Makanya ada di TK-TK bingung, ini mau kita keluarkan di dapurnya statusnya apaan? Kadang ada yang kategori kepala bingung, status dikeluarkan wafat Pak. Jadi pada saat ada SD komplain, Pak ini siswa ini SMP dia, kok nggak muncul pada saat kita tarik? Pas kita cek ternyata sama TK diwafatkan. Sadis. Nah, jadi kalau secara nyata makan aneh siswa yang sudah wafat tiba-tiba hidup lagi. Nah, itu ya. Itu tapi ada Pak. Ya, ada gitu kan, kayak gitu. Ini SLB ya. Nah, ini yang sekarang lagi booming ya. Pertama kita ribet di sini tahun ini tuh IKM ya. Implementasi kurikulum merdeka kita ribet tahun ini di sini. Kenapa? Karena IKM dari bagian badan itu hanya memberikan ini daftar sekolah yang